Bapak Ibu mohon izin, tadi sudah saya share untuk daftar hadirnya, bisa diisi di kolom chat tadi sudah saya share linknya. Saya cek barusan yang mengisi baru satu atas nama Ibu Eka Nirromadoni ya. Silakan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Ini barangkali boleh berkenalan dulu ya sambil menunggu Pak Joko karena baru saja selesai mengisi acara di pagi tadi ya. Barangkali boleh berkenalan dulu nih Bapak Ibu yang sudah ada di ruang Zoom ini. Silakan boleh mau mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari Ibu Eka, Bu Laras, Bu Rosmalinda, Bu Dinda, Pak Bambang. Kalau untuk ini saya Bapak atau Ibu ya atas nama Lasma Udur Simanjuntak ini. Saya khawatir salah menyapa Bapak atau Ibu. Ibu Zakia, Ibu Ninyoman, Mira Sriyanti, Bu Eli. Silakan barangkali mau berkenalan. Baik, Bu Penny, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ikani Romadoni. Saya guru di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Jadi di luar Jawa, Bu, di Musi Banyu Asin. Banyu Asin ya. Tapi satu zona waktu ya Bu ya. Indonesia Barat ya Bu ya. Iya, Sumatera Selatan, Bu, saya. Oh iya betul. Boleh tahu Ibu alumni dari mana? UNP mungkin Saya atau dari mana? UNS. Oh dari Solo, jauh ya. Iya, jauh. Kuliahnya jauh. Iya. Baik, terima kasih Bu Eka. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan disambung sambil menunggu Pak Joko terkoneksi karena ini sepertinya di layar saya tulisannya connecting to audio ini mungkin terkendala beliau. Silakan disambung Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Penny. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Laras. Ibu punten, saya baru pulang banget nih. Jadi saya masih off cam nih, jadi nggak libur di sini. Iya ya nggak apa-apa. Tapi boleh mungkin berkenalan dulu biar teman-teman lebih kenal gitu. Boleh tuh. Iya, Eh, Ibu saya dari Jawa Barat, dari Bogor, SMA N1 Cisarua, Bu Laras Rati Maheswari. Kayaknya dulu sekelompok kita kan, gak sih? Betul ya, ini Bu Laras ini yang juara satu Bapak Ibu, juara satu untuk guru yang kemarin ikut Olimpiade Geografi Internasional. Beri tepuk tangan ini Bu Laras nih. Nanti ditunggu eh, apa ya pengalamannya Bu Laras ya. Insya Allah. Terus Ibu punten mohon izin mau mau keluar terus ganti perangkat, soalnya ini udah mau lowbat banget. Ya, siap-siap monggo-monggo silakan. Iya, Ya, beliau dari baik. UGM ya, alumni UGM, insya Allah, Geografi Iya, UGM. dari UGM dulu. Ya, sebentar ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lara. Silahkan Bapak Ibu yang lain dilanjut. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan dilanjut perkenalan. Silahkan Bapak Ibu ada yang menyambung untuk perkenalan biar lebih mengenal teman-teman dalam satu proyek ini.
Assalamualaikum, Bu Pani. Iya, waalaikumsalam Ibu Zakia, silakan. Iya, sebelumnya izin absen karena masih kondisi ini baik. Uh, Oh, nggak apa-apa, perkenalkan, silakan. Bu. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haiti Zakia dari SMA Lagar 17 Karawang. Oh, Uh, Karawang, tetangga ya. Alumni mana, Bu? alumni UPI, Bu. UPI, angkatan? Angkatan 2017. Masya Allah, masih muda banget ini. Ya, tetangga sama saya, Bu, Bekasi. Bekasi, Karawang ya. Karawang, Bekasi. Iya, baik. Terima kasih, Bu Zakia. Silakan dilanjut, Bapak Ibu. Silakan Bu Isna, monggo-monggo. Ini kan dari Jogja ini. Monggo. Ya, halo Bu Penny, Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Monggo Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan teman-teman, saya Isna Hayatun dari ngajarnya di SMA 1 Karangmujo, Jogja. Oke, salam kenal semuanya. Alumni UGM atau UNJ ya Bu Nah, dulu Bu? saya UNY, Bu. Oh UNY, oh iya Iya, Yogyakarta nggih. UNY. Nggih, Ya. nggih. Matur nuwun. Iya, silakan dilanjut Bapak Ibu. Silakan Ibu Dinda, Ibu Ninyoman, Pak Bambang Permadi, Bu Eli, Bu Fadila, Bu Rosmalinda, dan saya tadi sempat on cam nih. Saya mungkin Bu Eka tadi sempat ini nggak Bu, Bapak atau Ibu nih Lasma Udur Simanjuntak. Mungkin Bapak ya. Oh iya, Pak. Eh, Lasma. Ibu mungkin, Oh Ibu Bu. ya, ya tadi sempat on cam cuma saya lagi fokus ngelihat ke Bu Isa jadi saya kurang ini tadi. Ya silakan Bapak Iya. Ibu dilanjut sedikit lagi kita. eh ini mohon maaf tadi Pak Joko konfirmasi ada kendala jaringan nanti beliau insya Allah bergabung lagi. Oh Ibu, silakan Ibu, Ibu Lasma Udur Simanjuntak dari Riau. Silakan Ibu. Saya selamat siang semuanya teman-teman, Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ibu. Saya Lasmautur Simanjuntak dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Pelelawan Riau, guru geografi. Dari mana Selamat Ibu? siang. Kalau boleh tahu alumni mana? Unimed. Oh Unimed Medan ya. Ya. Kenal sama Pak Sofianto Bu? Udah lama Bu, udah Udah lama. lama ya. Oh iya ya. 30 Baik. tahun yang lalu. Oh, iya luar biasa nih Ibu pengalamannya udah banyak sekali nih nanti nih yang dituliskan pasti banyak ini. Iya. Ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Silakan dilanjut yang belum. Ibu Nyoman, Pak Bambang, Bu Dinda, Bu Eli, Bu Fadila, Bu Rosmalinda. Oh iya, ini Bu Eli sudah menuliskan di kolom chat, mohon izin saya bacakan ya. Bu Eli ini dari SMA Negeri 1 Cianjur ya. Sepertinya beliau ada kegiatan lain juga, jadi mungkin menggunakan dua device ya. Tapi Alhamdulillah sudah berkenan bergabung, menyemangati kita semua juga ini untuk Bu Eli. Silakan Pak Bambang. Wah, ini kayaknya Pak Bambang ini dari Banten ya. Ini peserta Bapak Guru satu-satunya ini ya untuk yang siang ini bergabung. Silakan Pak Bambang kalau sudah berkesempatan untuk memperkenalkan diri. Bu Fadila, Bu Rosmalinda, Ibu Ninyoman Mira Srianti, Bu Dinda, silakan kalau sudah ada waktu untuk memperkenalkan diri. Baik, mungkin sedang terkendala. Saya mohon izin juga untuk ikut memperkenalkan diri ya. Saya Penny Saptorini, saya guru geografi di SMA Negeri 3 Babelan, Kabupaten Bekasi. Saya alumni UPI angkatan 2001 dulu ya. Silakan ada Ibu Elvi Depari yang baru bergabung. Barangkali mau langsung memperkenalkan diri, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Elvianti Depari. Saya dari SMA Negeri 2 Medan, Bu. Oh, Medan, Horas tuh. Iya. Alumni Unimed atau dari Padang, Bu? Dari Unimed, Bu. Unimed, ya, ya. Baik. 98, Stambuk Oh, 98 ya. Pas reformasi ya, Bu ya. Ya. Kalau dulu gimana, Bu, di Medan pada waktu tahun 98 itu? Apa terjadi kerusuhan juga seperti di Jakarta kayak gitu? Iya, terjadi kerusuhan di Medan juga pada demonstrasi ya kemarin. Jadi kerusuhannya cukup besar juga seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Elvi. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau melengkapi sesi perkenalan terlebih dahulu? Nah, ini Alhamdulillah Pak Joko sudah tersambung kembali dengan kita. Mohon izin Pak Joko, jadi tadi kami mengisi waktu dengan berkenalan satu sama lain. Ini Alhamdulillah dari Sumatera ada, ya, dari Jawa Barat ada, dari Yogyakarta ada. Ini untuk yang dari Indonesia Timur ini belum, atau mungkin di antara yang ada dari Bali nih kayak tadi Ibu Ninyoman. Ya, gitu Pak Joko. Baik Bapak Ibu. Ya, Supaya ini. menghemat waktu karena saya juga ada keperluan lain nih. Iya, iya Bapak silakan. Mangga langsung waktu saya serahkan kepada Pak Ini, Joko untuk memberikan arahan atau motivasi. bisa Silakan. Silakan Pak Joko. Sudah saya jadikan co-host misalkan ada yang mau ditampilkan oleh Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, selama baik. Jadi dalam hari ini suara saya terdengar nggak ya? Belum ya? Terdengar Pak, cuma agak putus-putus sedikit. Coba. Dalam hari ini saya ada putus ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun mungkin nanti suara agak terputus-putus karena kayaknya memang jaringan internet lagi kurang bagus saat sekarang ini. Apalagi jam 9 sampai jam 12 tadi kami baik, mungkin kalau menggunakan kamera kayaknya ada kendala. Jadi terpaksa saya menggunakan saya mute ya videonya. Nggak apa-apa Bapak Ibu semua? Iya, baik Pak. Tidak apa-apa Pak. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik. Jadi hari ini saya menyelenggarakan webinar, tadi sudah selesai, terkait dengan bencana hidrometeorologi yang kita berkaca pada tahun yang saat sekarang, tahun 2023, dan kemungkinannya untuk tahun 2024 mendatang. Nanti bisa saya sajikannya. Baik, nah Bapak Ibu, saya tergerak untuk memberikan untuk bisa memajukan dunia geografi di Indonesia ini, khususnya terkait dengan buku yang kita coba untuk bikin. Karena apa?
tanpa adanya dokumentasi semacam yang kemarin pada saat pelaksanaan pelatihan guru kemarin itu, tidak ada dokumentasi dalam arti wujud sesuatu begitu barangkali akan kurang membekas gitu. Nah, oleh karena itu maka saya kemarin memikirkan apa yang oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Yang apa namanya? Sesuai dengan apa yang selama ini Bapak Ibu sampaikan di pengantar keinginan Bapak Ibu untuk ke depan itu seperti apa. Nah, saya mencoba untuk menulis sedikit begitu ya. Nah, ini kelihatan di layar Bapak Ibu semua tulisan saya ini. Halo, tulisan saya kelihatan? Suaranya nggak kedengaran ya? Kelihatan Bapak, kelihatan. Pak. Suara Bu Penny terputus-putus, suara oke ya. Oh, kelihatan Pak, kelihatan. Oke, saya close saja ini videonya. Saya akan gunakan. Kelihatan Bapak Ibu semua? Kelihatan Prof, kelihatan Kelihatan, jelas. Pak. Kelihatan ya, baik. Jadi berdasarkan pengalaman gitu ya, saya menginginkan itu ketika satu kegiatan itu sudah kita laksanakan, itu harus ada sesuatu hal yang ditinggalkan gitu ya. Ditinggalkan dalam arti ada bukti bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan kita akan melakukan apa gitu ke depan. Nah, kemarin saya gembira bahwa Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan yang sifatnya nasional, kemudian juga ya satu dengan yang lain itu bisa kenalan dan mengenal rekan-rekan guru secara langsung gitu dari dekat yang ada dari seluruh Indonesia gitu ya, pesertanya dari seluruh Indonesia. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sejak kemarin-kemarin itu sudah ada komunikasi begitu ya antara satu dengan yang lain, apalagi ada WA group yang ada gitu. Kemudian barangkali Bapak Ibu semua juga mengikuti berbagai mungkin perkumpulan gitu ya atau sejenisnya begitu yang terkait dengan masalah geografi. Nah, karena kita inginkan ya bahwa di dalam pengembangan ke depan itu suasana juga menjadi menyenangkan begitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi para guru dan anak didik untuk melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu banyak sekali. Misalkan makin tertarik untuk mempelajari tentang geografi karena materi geografi itu demikian luas begitu. Kalau Bapak Ibu semua lihat itu saya seringkali bicara tentang geografi itu terkait dengan sistem iklim gitu ya. Jadi itu. Nah, sehingga barangkali kalau yang diajarkan di mungkin di perkuliahan ataupun mungkin silabus-silabus terkait geografi yang ada di pasaran itu atau yang di perpustakaan yang ditulis oleh orang Indonesia itu baru sebagian kecil saja. Jadi menggambarkan
bumi, ya, karena geografi kan menggambarkan gambaran tentang bumi. Jadi gambaran tentang bumi itu tidak hanya masalah sosialnya saja, tetapi juga fisiknya, gitu, ya. Mungkin di perguruan tinggi tertentu mengajarkan kalau geografi dominannya fisiknya saja. Tapi mungkin yang di tempat yang lain itu, sosialnya gitu ya, lebih banyak. Nah ini saya tidak ingin berkonfrontasi dengan, masalah tersebut, tetapi, harapan kami di tim geografi Indonesia itu adalah yang kami suarakan sejak dulu, meskipun di dalam perkembangannya itu tampaknya memang sulit untuk direalisasikan, meskipun masih bisa untuk, kita coba realisasikan, yaitu kalau misalkan di IPA itu dominan, geografi fisiknya, sementara, dibanding geografi sosialnya. Sementara kalau yang di, sosial itu lebih banyak geografi sosialnya dibanding geografi fisiknya. Seperti itu sebenarnya keinginan kami. Dan itu sebenarnya untuk geografi itu ada posisinya di tengah. Artinya apa? Bahwa dia bisa, diajarkan di IPS, dia bisa juga diajarkan di IPA gitu. Itu keinginan kami sejak awal sebenarnya. Nah, tetapi perkembangannya tampaknya, tidak seperti yang kami, bayangkan gitu ya. Nah, kemudian yang, selanjutnya bahwa, hal-hal positif yang bisa dilakukan entah oleh ibu maupun bapak sekalian ataupun juga mungkin anak-anak, itu wujudnya bisa banyak hal gitu ya. Bisa misalkan, ada kegiatan, seminar atau webinar kecil gitu ya, ya di antara bapak ibu, seperti semacam ini atau misalkan kalau bapak ibu, eee, apa namanya, melakukan kunjungan ke lapangan ya, mengajak siswa, itu bisa belajar banyak hal di lapangan. Jadi, lab yang ada itu sebenarnya kalau untuk geografi demikian ada di ruangan gitu, tetapi lab-lab yang di luar dari ruangan. Nah, jadi geografi itu mempunyai lab yang luar biasa besarnya, dunia begitu ya. Dan di sana terkait dengan masalah fisiknya maupun juga masalah sosialnya. Jadi seperti itu. Nah, dari sana kita bisa melakukan sharing terkait dengan metode pengajaran gitu ya. Selain juga misalkan, bisa saja kunjungan ke satu instansi tertentu gitu ya, baik luring maupun daring saat sekarang ini, demikian mudah menggunakan sarana daring, kalau misalkan pergi ke mana-mana tinggal buka saja, kita bisa berkunjung virtual. Beberapa kali jadi sudah, selain kunjungan fisik ke beberapa instansi di, Jakarta ataupun di Bandung gitu ya, atau di kota-kota lain, juga menggunakan kunjungan virtual. Jadi kita hubungi satu instansi, kita ingin mengetahui sesuatu, tinggal buka website gitu ya. Jadi terjadi interaksi di sana. Jadi kita bisa tanya-tanya begitu dengan media virtual gitu ya. Jadi pakai Zoom dan sebagainya. Ini juga sudah kami lakukan dan bahkan pihak luar negeri. Jadi kalau di ada satu mata kuliah kita berkunjung ke instansi, minimal 2 instansi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang sudah pernah dilakukan kunjungan virtualnya ke Malaysia. Jadi kami menghubungi, BMKG-nya Malaysia untuk kemudian, melakukan satu kunjungan virtual ke sana, ya. Dan ini saya yakin Bapak Ibu semua juga bisa lakukan, ya. Jadi tinggal nyuratin saja, modalnya adalah keberanian Bapak Ibu. Kalau masalah misalkan,
gitu ya. Para mahasiswa kami juga meskipun mungkin apa namanya yang penting adalah dengan sharing metode pengajaran dalam ya meskipun mungkin belum profesional, mungkin dengan pakai HP kah atau pakai kartu kita bisa lakukan dan anak-anak saya yakin juga akan senang begitu ya melakukannya. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian antar guru pun murid. Mungkin ada OSN tetapi untuk para bila misalkan Bapak Ibu menerapkannya pada siswa gitu ya. Atau Bapak Ibu dalam satu kabupaten misalkan saling apa namanya mengadu kemampuan gitu ya di dalam hal geografi gitu kan. Jadi itu banyak hal yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi tidak hanya siswanya yang berkompetisi, misalkan kalau sekarang itu kan ada olimpiade geografi, ada olimpiade ilmu kebumian dan lain-lain ya, 9 bidang dalam OSN, maka Bapak Ibu semua juga bisa berkompetisi satu sama lain sehingga pemahaman, pengetahuan yang dimiliki Bapak Ibu semua itu selalu fresh gitu ya. Kemudian bisa juga ada kelompok-kelompok ilmiah remaja, ini KIR ini juga di sekolah saya yakin sudah ada, di Bapak Ibu semua pasti sudah ada. Nah ini bisa menggunakan lab alam maupun lab sosial di masyarakat begitu, dan itu bisa dari sudut pandang geografi. Nah ini hal-hal yang menurut saya bisa menjadikan lebih progresif dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan alam dan sosial yang sedang ataupun yang akan terjadi. Jadi semacam banyak hal kita bisa lakukan karena spektrum dari geografi itu demikian luas gitu ya. Kalau kami menyatakan ya, sering kami sampaikan misalkan di tingkat nasional itu bahwa kalau ilmu kebumian itu sempit tetapi dalam. Sementara kalau geografi itu luas tapi dangkal. Nah, jadi itu perbandingannya antara ilmu kebumian dengan geografi. Dan itu sering kami sampaikan kepada para siswa khususnya ketika melakukan pelatnas ya, di Bandung dalam kurun waktu tertentu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu semua lakukan ya terkait dengan ini ya, misalkan iklim dan perubahan iklim sampai ke arah kemampuan petaan dan analisis data ini bisa Bapak Ibu semua sampaikan. Nah, salah satu medianya itu adalah buku yang bisa kita susun bersama gitu ya. Jadi dari silabus geografi ini saya ngambilnya untuk tingkat internasional ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau misalkan di tingkat nasional mungkin ada yang belum dan sebagainya itu nanti Bapak Ibu semua bisa lihat di sini apa saja yang masuk dalam silabus geografi nasional. Dan ini semua sebenarnya 13 hal ini kami sampaikan kepada para siswa yang masuk pelatnas. Nah, jadi silabusnya itu yang pertama iklim dan perubahan iklim, lalu kebencanaan dan manajemen bencana, sumber daya dan manajemen sumber daya, geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, geomorfologi dan pengenalan dan seterusnya ya, sampai kemampuan perpetaan dan analisis data. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua mungkin tidak akan atau belum bisa mendalami seluruh apa yang dinyatakan di dalam geografi silabus ini. Tetapi setidaknya harus ada kesepakatan dari Bapak Ibu semua, ya, apakah yang akan kita tulis ya
yang akan Bapak Ibu tulis itu wujudnya adalah uraian dari silabus geografi internasional itu, ataukah kumpulan pengalaman Bapak Ibu semua di dalam mengajar geografi di sekolah masing-masing. Ya. Dan juga mungkin impian ke depan itu seperti apa. Jadi itu bisa saja seperti itu. Nah saya misalkan ya suara saya kedengaran ya Bapak Ibu ya. Terdengar Pak, jelas, jelas. Jadi Terdengar, Pak. ya. Jadi saya itu sedang diminta untuk nulis antologi ya, antologi saya sebagai dosen. Nah di sana saya menceritakan bagaimana saya mengelola satu mata kuliah tertentu. Khususnya misalkan begini, kalau dosen-dosen yang lain ya itu mengajarnya itu ya seperti biasa begitu ya. Jadi nanti mungkin ada tugas kah, mungkin ada praktikum kah, lalu UTS dan kemudian UAS gitu. Namun saya di dalam mengajarnya itu tidak hanya seperti itu. Jadi saya menyebutnya ada paket hemat, ada paket lengkap, dan ada paket sempurna. Gitu. Paket hemat, nah itu tinggal ngajar seperti biasa, kemudian nanti UTS dan UAS gitu. Nah kemudian kalau paket lengkap, itu saya tambahin ada praktikumnya, ya, pakai praktikum. Nah kalau yang paket sempurna, itu saya ada kunjungan ilmiah ya ke beberapa instansi begitu ya, baik mungkin secara daring maupun luring gitu. Kemudian juga apa namanya ada praktikumnya seperti tadi juga di dalam paket lengkap ya. Kemudian juga saya menginisiasi misal ya, kalau satu mata kuliah tertentu itu ada peluang untuk bisa membuat startup, ya startup, maka saya akan bikin itu. Tapi untuk saat sekarang masih belum bisa saya lakukan. Kenapa? Saya sudah menguji coba sekali, 2 kali begitu, dan mahasiswa ada apa resistensi begitu karena mereka mengeluh bahwa Pak, kalau dilaksanakan bikin startup, maka apa namanya, kami kekurangan waktu gitu. Jadi kalau misalkan di SBM, SBM itu adalah Sekolah Bisnis dan Manajemen di ITB, itu untuk mata kuliah yang terkait dengan startup, kewirausahaan misalkan, itu penjelasannya butuh 1 semester minimal. Nah, kalau kemudian dicobakan pada para mahasiswa yang kemarin ini khususnya pada saat kuliah-kuliah daring kemarin karena pandemi ya, itu kurang waktu gitu. Jadi mahasiswa juga ada komplain semacam itu, sehingga masih belum saya lakukan. Yang paling bisa dilakukan itu adalah dengan konsepnya, gitu ya. Jadi bikin konsepnya, jadi bikin proposalnya, belum apa pelaksanaan. Kalau misalkan ada ya, kemudian dari sana saya tanya gitu tentang materi pelajaran. Ya, tertulis. Gitu.
gitu loh. Nah, kalau yang saya lakukan Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. kan tidak tertulis begitu, tetapi wawancara. Jadi, pertanyaan tidak hanya secara, apa namanya, eee, ya biasa gitu ya, konvensional, tetapi juga dengan cara-cara yang, saya pikir akan lebih menarik begitu ya. Kita senang, para mahasiswa senang, para siswa senang, gitu, Bapak Ibu pun pengajaran. Nah, hal-hal semacam itu bisa Bapak Ibu, eee, terapkan baik interaktif dan, informatif serta inspiratif pada yang lain ya. Jadi, eee, dengan cerita semacam ini ya, apakah nanti wujud bunga rampainya tadi adalah, eee, ini, jadi Bapak Ibu, menjelaskan tentang apa namanya, materi-materi ini, satu. Yang kedua, terkait dengan bentuk yang, menceritakan pengalaman Bapak Ibu, tidak dilakukan begitu. Jadi unik untuk Bapak Ibu semua, gitu. Nah, bisa di-share barangkali kalau misalkan ada mengalami kendala-kendala seperti apa, misalnya menjadi itu menyebabkan mampu menulis ya, rekan-rekan lain yang ada di perkotaan misalnya, ya. Ya, lebih, di wilayah dalam mengajar, ya. Metode mengajar seperti yang saya lakukan, sudah pernah mencoba cara cara tertentu siswa itu lebih meresap gitu ya, ilmuannya. Atau barangkali siswa Bapak Ibu semua ada yang sampai ke
lakukan selama ini. Itu barangkali Bu Penny sebagai pengantar saya untuk uh, bisa melakukan hal yang sama atau lebih baik lagi dari apa yang Bapak Ibu semua lakukan. Atau komen ke Bu Penny. Oke, terima kasih Pak Joko Wiratmo yang sudah memberikan motivasi. Sekaligus mungkin sebentar lagi saya. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukan beliau masih berkenan untuk membersamai kita ya Bapak Ibu untuk menyemangati kita, jangan sampai kitanya justru yang kurang semangat. Baik Pak Joko, apabila Bapak masih banyak kegiatan lain yang harus diselesaikan, monggo, kami sangat berterima kasih atas motivasinya. Karena juga tadi ada kendala jaringan juga ya, mungkin di tempatnya Pak Joko ada kendala jaringan sehingga tadi sempat terputus-putus, tapi insya Allah tertangkap Bapak esensi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ya. Baik, terima kasih Bu Penny dan Bapak Ibu semua. Mohon izin saya live dan sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah. Baik Bapak, insya Allah nanti kami berkabar Pak. Iya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ya diskusinya. Ini diskusinya santai saja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tadi mengagendakan sih kita diskusi sampai jam 3 lah ya, jam 3 waktu Indonesia Barat. Saya mohon izin untuk share screen atau sambil silakan Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau usulan bagaimana, silakan ayo untuk proyek penulisan buku kita. Saya izin dulu. Muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya. Ini tadi mah hanya sekedar coret-coret aja waktu iseng-iseng ayo kita sambil menunggu beliau. Jadi saya sudah konfirmasi selain ke Pak Joko itu ke Pak Yani, Pak Ahmad Yani ya Bapak Ibu ya. Pasti kenal kalau yang kemarin datang ke Bandung atau mengikuti sesi pelatihan daringnya pasti juga kenal dengan beliau. Kalau Pak Yani sudah terkonfirmasi insya Allah siap. Jadi nanti di pertemuan bulan apa gitu kita akan dimotivasi oleh beliau. Terus kalau Pak Mamat Ruhimat juga insya Allah akan membersamai. Artinya nanti kita minta para dosen tersebut memberikan pengantar Bapak Ibu di buku yang kita tulis nanti itu. Itu sih Bapak Ibu kalau dari ide yang terpikir sama saya. Jadi tadi Pak Joko memberikan 2 opsi ya. Apakah mau menulis yang tadi berdasarkan silabus Olimpiade Geografi Internasional atau menulis pengalaman gitu ya. Silakan Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan tidak? Monggo bebas aja, santai. Ayo monggo Bapak Ibu kita efektifkan waktunya. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Eli. Bu Penny, mohon maaf ya, maaf kali ini saya karena saya sedang berada di luar, jadi iya nggak apa-apa Ibu. Iya. Nah, gimana dari teman-teman yang ada di sini, gimana kalau misalkan saya juga belum bisa sama sekali sih, kita sambil belajar sama-sama ya, menuliskan apa sih istilahnya pengalaman mengajar gitu, misalkan pada materi apa, tentunya di sini akan berbeda-beda ya berdasarkan misalkan tempat situasi alam mengajarnya, kan ini dari mana-mana ya, dari seluruh Indonesia mungkin. Nah itu mungkin kalau menurut saya dari pengalaman mengajar, nanti dari situ kita kan bisa berbagi begitu. Begitu Bu Penny. Iya siap Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi semacam berbagi praktek baik gitu ya Bu Eli ya mungkin ya, kalau ya betul. Best practice lah ya bahasa kerennya. Iya betul. Silakan. Terima kasih Bu Eli. Tadi Bu Eka sudah sempat raise hand, mangga silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Penny. Baik Bu, saya sependapat dengan Bu Eli. Jadi kalau untuk kita mengupas tentang materi itu, kalau menurut saya kita terlalu dalam, yaitu kan kita guru itu lebih pada praktisi sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau untuk materi yang sifatnya teoritis ini mungkin tugas-tugasnya Bapak Ibu dosen kayak gitu. Kalau menurut saya ya sama seperti Bu Eli tadi, kita best practice saja apa yang sudah kita lakukan di materi tertentu dengan model pembelajaran tertentu, mungkin seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Bu Eka. Sudah ada 2 pendapat nih yang menuliskan pengalaman dari kita mengajar ya, best practice kita. Silakan yang lain Bapak Ibu.
Silakan, ada yang mau menambahkan usulannya? Sebentar, ini di kolom chat ada yang menuliskan. Oh, tadi ya. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Tidak Saya ada? izin Siap. bertanya, Bu Oh, Penny. iya silakan. Kalau misalnya saya, apakah di sini kan pengarahnya dari Pak Joko, Pak Yani, dan Pak Mamat itu apakah ikut, maksudnya mereview gitu atau tidak? Kalau ikut mereview berarti mungkin kalau menurut saya itu eh, baik materi maupun best practice itu sama saja. Kalau beliau beliau profesor dan dokter itu mau mereview, mungkin kita, apa walaupun kita guru itu tetap oke-oke saja gitu loh nulis materi, karena maksudnya masih aja dosen yang mereview gitu menurut saya. Tapi walaupun begitu, kalau misalnya best practice pun juga baik gitu. Jadi kalau menurut saya sih manut-manut aja. Iya, baik Bu Isna. Jadi kalau pengalaman yang saya pernah dapatkan ya, kebetulan saya pernah nulis buku dan minta diberikan pengantar oleh beberapa dosen gitu. Jadi mereka lebih ke memberikan review pengantar gitu ya, Bu, tidak sebagai editor ya. Karena kalau sebagai editor agak ini juga gitu ya, atau monggo nanti misalkan kita ada dua genre nih, misalkan yang satu mungkin lebih yang ke serius gitu ya, yang nulis konten tadi, kalau mungkin yang lain saya mau yang ringan-ringan dulu deh, yang berangkat dari pengalaman mengajar gitu, nggak apa-apa sih. Jadi dalam satu buku itu kan bunga rampai ya, jadi itu lebih fleksibel sih kalau yang saya pahami dari konsep penulisan buku. Kalau bunga rampai itu kan istilahnya sumbangsi pemikiran dari beberapa orang gitu ya, monggo. Jadi ya kita kan kurikulum merdeka juga ya, jadi ya udah kita merdeka juga. Mungkin misalkan Bu Isna saya bagian yang serius nih, mungkin kalau saya bagian yang ringan-ringan gitu, nggak apa-apa Bu. Nanti saya juga konfirmasi ke dosennya juga. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada mungkin Bu Rizky atau Bu Elvi, tadi Bu Lasma Udur juga ada ya. Bu Ninyoman tadi yang belum sempat berkomentar, boleh. Atau kita sepakati dulu deh Bapak Ibu. Jadi nanti ini kan kita sudah ada gambaran ya apa yang akan kita tulis. Jadi mungkin nanti kita bisa mengelompokkan diri kita mau nulis ke konten yang mana nih? Ke konten yang tadi berkaitan dengan silabus Olimpiade Geografi Internasional atau mau lebih ke best practice pengalaman mengajar kita. Itu sementara ada dua seperti itu, nggak masalah. Nanti kita komunikasi dengan dosen-dosen. Ini juga nanti bisa nambah Bapak Ibu dosennya, misalkan dari UNJ kita ajak, dari Unimed, dari UNP kita ajak. Akan lebih membuat buku kita itu nanti lebih berbobot kalau semakin banyak dosen juga yang ikut memberikan tulisan di situ. Kita sekarang sepakati dulu Bapak Ibu, kira-kira kita kapan nih akan ketemu lagi secara virtual? Bulan apa kira-kira Bapak Ibu sudah punya sesuatu yang sudah ditulis ya? Januari? Ini kan akhir Desember ya, akhir Januari ya? Mohon maaf kali Bu Penny. Bu Penny kan di sini juga sudah sering menulis ya, jadi bisalah mungkin sebelum bapak-bapak dari dosen itu Bu Penny dulu yang memberikan arahan gimana lah istilahnya begitu Bu Penny. Kan Bu Penny udah sering menulis. Ya, ini Bu nulis WA Bu. Iya, Bu Penny iya. udah juga sering nulis kan ya, jadi saya yang belum tahu apa-apa jadi bisa istilahnya apa sih yang harus ditulis misalkan bagian-bagian dan sebagainya. Itu Bu Penny. Iya, boleh. Januari atau Februari gitu ya mungkin kalau misalkan kita atau terserah Mangga. Ya kalau dulu pengalaman saya pernah ikut penulisan buku dari Sagu-Sabu ya Bapak Ibu. Jadi itu memang ditarget 1 bulan 1 guru 1 buku gitu. Tapi kalau ini kita kan sambil ini aja lah. Artinya kita tidak terlalu dikejar target juga. Jadi kalau idealnya sih mungkin 3 bulan kita sudah selesai Bapak Ibu ya merampungkan proyek buku kita. Ya paling lama itu 1 semester. Karena pasti guru itu akan disibukkan itu di bulan-bulan nanti Mei Juni Juli itu sibuk, ada PPDB segala macam ya, kenaikan kelas dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita Januari Februari Maret, nah dikeber tuh sebelum Lebaran gitu buku kita sudah jadi, misalkan itu akan jadi hadiah
istimewa buat kita di tahun ajaran baru nanti gitu ya. Atau misalkan kita hubungkan dengan sekarang kan penilaian kinerja sekarang sudah pakai PMM ya, jadi itu juga nanti bisa kita upload juga di aksi nyata. Intinya sih sederhana Bapak Ibu, ketika kita mau menulis, yang penting kita ini dulu buat kalau yang pengalaman saya gitu, kita tulis dulu nih, apa sih yang akan kita tulis, manfaatnya apa gitu ya, kita menulis itu gitu. Nanti habis dari situ kita mau bikin outline atau kerangka bisa gitu ya. Eh, saya yakin kalau kita menuliskan pengalaman kita mengajar itu akan mengalir dengan sendirinya. Cuma barangkali bagi yang belum pernah punya pengalaman menulis itu kadang-kadang bingung mau mulai dari mana. Sebetulnya mulai aja gitu. Bapak Ibu senangnya coret-coret di kertas atau langsung di komputer gitu. Kalau saya senangnya langsung di komputer, ketik aja. Dan usahakan jangan menghapus tulisan yang sudah kita tuliskan Bapak Ibu. Jadi biarkan aja mengalir. Kalau kita ragu nanti tandain aja gitu. Karena kadang-kadang itu adalah ide yang saat ini terbuang, tapi suatu ketika ternyata ide itu kita butuhkan gitu. Pokoknya ngalir aja Bapak Ibu, nulis hari ini save, besok lagi ada mood tulis gitu. Dan cari waktu yang Bapak Ibu punya apa ya, punya mood yang bagus untuk nulis gitu. Pas lagi fresh gitu ya. Jangan dipaksakan, kalau lelah ngantuk jangan dipaksakan. Nanti buku kita jadinya apa ya, mungkin kurang-kurang bermakna begitu. Itu sih mungkin Bapak Ibu, kalau saya boleh izin sih, kita ketemu lagi sebulan kemudian ya Bapak Ibu ya, di Januari. Jadi kita rutin aja pertemuan bulanan gitu. Januari ketemu, Februari ketemu, Maret ketemu gitu. Sambil kita menyesuaikan jadwal dengan dosen juga. Jadi nanti setiap pertemuan, insya Allah saya akan coba hubungi dosen untuk memberikan motivasi, untuk ngecas kita semua gitu. Nanti mungkin juga kita bisa mengundang ini ya para penulis yang sudah mungkin levelnya nasional gitu. Insya Allah saya ada komunitas-komunitas penulis. Jadi untuk memberikan apa ya, ya mungkin berbagi teknik kepada kita untuk menulis gitu ya. Walaupun sebenarnya menulis itu lebih kepada seni kalau menurut saya. Ya menulis kan mengungkapkan ekspresi perasaan kita, pemikiran kita gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk menulis. Ya, menulis saja. Hari satu kalimat, satu paragraf, besok 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya. Itu mungkin Bapak Ibu ya, atau dan saya punya pertanyaan satu lagi Bapak Ibu, kira-kira apakah kita perlu membuat grup WA khusus untuk yang ini kan saya cek tadi ada 18 orang ya Bapak Ibu, atau mau kita pakai grup yang itu aja, yang IGO itu? Silakan. Buat grup khusus saja Bu Penny biar lebih fokus. Baik, kita bikin grup project ya, project penulisan buku ini aja ya Bapak Ibu. Jadi biar lebih fokus pembahasannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada usulan-usulan yang lain, saya sambil baca chatnya. Oh iya, setuju ada grup khusus, pertemuannya sebulan lagi, siap. Ya. Atau terakhir Bapak Ibu tentang waktu. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu untuk waktu pertemuan? Apakah kalau nanti kan kita bulan Januari sudah KBM ya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mau malam habis Isya bisa? Tapi kasihan yang di Indonesia Timur ya, terlalu malam takutnya. Atau gimana? Atau mau di akhir pekan? Silakan. Ada Jangan yang malam Bu Penny. Oh, jangan malam. Iya betul, capek ya, kita udah capek. Berarti nanti kita cari waktu akhir pekan Bapak Ibu ya, mungkin siap-siap di akhir pekannya. Mungkin ada yang sedang kuliah lagi, hari Sabtu berarti kita hindari. Ada mungkin sedang ikut diklat guru penggerak. Itu juga mungkin nanti kita atur waktunya lah ya. Tapi kita nggak lama kok ketemunya, paling kayak hari inilah 1-2 jam gitu. Tapi kita ada progresnya. Begitu ya Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Untuk ini nanti kita ketemu lagi di Januari ya. Tanggalnya kita belum tahu, tapi bulan Januari 2024. Dan waktunya kita juga belum tahu, nanti masih kita cari yang bagus. Nanti insya Allah kita akan coba undang dosennya, mudah-mudahan Pak Ahmad Yani berkenan ya. Atau Pak Mamat tuh. Nah, kalau Pak Mamat tuh enak tuh penyampaiannya beliau. Atau Prof. Mamat. Nanti saya konfirmasi dulu. Atau nanti dengan penulis juga bisa. Nanti kita biar Bapak Ibu lebih punya gambaran ya, penulis nasional deh. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, usulan lainnya? Tidak ada. Ya, baik kalau sudah tidak ada, ini sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pertemuan kita siang hari ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita. Yang pertama jelas kita menambah teman, menambah jejaring ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi
penutup akhir tahun yang indah untuk kita dan menjadi penyemangat untuk kita tahun 2024 bisa lebih semangat, lebih bermanfaat lagi, dan yang jelas tadi ada aksi nyata yang bisa kita lakukan ya. Nanti buku kita akan menjadi miniatur Indonesia Bapak Ibu ya, karena dari Sumatera, nanti dari Jawa, dari Kalimantan, ada dari, nanti saya kontak teman saya Bu Matilda itu dari Nusa Tenggara itu, sama dari Papua ya. Wah, nanti menggambarkan miniatur Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Ini saya lancang ya, memberanikan diri untuk apa ya, ya ayolah Bapak Ibu bareng-bareng gitu ya. Karena kebetulan saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Joko waktu itu, betul. Kalau guru itu tidak punya karya, tidak menulis, maka kita ketika kita meninggal nanti hilanglah kita dari peradaban di muka bumi ini. Tapi ketika kita ada tulisan dan tulisan itu dibaca oleh orang lain, dibaca oleh anak-anak kita, teman-teman kita, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi kebaikan dan itu menjadi timbangan kebaikan di hari akhir nanti. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat. Kita ketemu lagi di tahun depan, insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Silahkan. Waalaikumsalam. Terima Boleh, kasih. boleh. Terima kasih.